Shalom Jemaat, mari kita memulai persekutuan tengah minggu kali ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan, pemelihara jiwa kami. Kalau saat ini kami boleh berkumpul bersama-sama dalam persekutuan tengah minggu. Kami mau serahkan persekutuan kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Engkau yang mau kuduskan kami, Engkau yang mau layakkan kami untuk memuji Engkau dan mendengar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mazmur 119 ayat 97. Betapa aku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan dengan menyanyi dari KJ 51. Jumpa kembali saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dengan saya kita akan memasuki pemberitaan firman Tuhan. Mari kita membaca Yeremia 31 ayat 31 sampai dengan 34. Sebelumnya kita bersatu hati berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami datang kepadamu, kami ingin pelajari firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan menolong dan memampukan kami sehingga kami beroleh kebenaran firman Tuhan dan memberlakukan dalam hidup sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Yeremia 31 ayat 31 sampai dengan 34. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang akan kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenalah Tuhan," sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Allah
Terpujilah nama Tuhan. Firman Tuhan hari ini diberi judul, Tuhan menaruh firman-Nya dalam batin. Saudara, ada satu kata yang sering kita dengar, yaitu munafik. Munafik adalah tidak sinkronnya antara perkataan dan perbuatan. Banyak sekali orang yang tidak suka dengan orang munafik. Di zaman kita mengenal WhatsApp group atau WA group ini, kita mempunyai teman yang macam-macam. Ada mereka yang suka sharing dengan berbagai macam sharingnya. Ada yang suka sharing kuliner. Dari makan pagi di foto, makan siang di foto, makan malam di foto, dan kemudian dibagi, di-share di grup. Sampai ada orang yang mengatakan, teman yang mengatakan, orang ini tidak tahu orang lain susah. Selalu saja menonjolkan makanan setiap hari, pagi, siang, malam. Ada kawan yang senang politik. Ada teman yang share musik. Setiap hari mereka share di grup musik. Tetapi saudara-saudara yang menarik, ada juga teman yang sering sekali share firman Tuhan. Kadangkala ayat-ayat, kadangkala khotbah-khotbah, renungan-renungan yang tertulis. Bahkan saya punya teman yang mengirimkan 2-3 renungan setiap hari, padahal dia bukan pendeta. Lalu teman yang lain mengomentari, wah percuma, hobinya mengoleksi renungan, berbagi khotbah, tetapi hidupnya tidak sepadan, tidak cocok dengan firman Tuhan yang dibagikan. Itu sama saja munafik dan orang tidak suka. Saudara-saudara, hal ini terjadi karena apa? Karena kawan saya ini menganggap mungkin firman Tuhan itu hanya sebagai sesuatu yang indah, sesuatu yang sangat bagus, sesuatu yang baik, sehingga dia membagikan. Tetapi sayang sekali hidupnya tidak dilandasi oleh firman Tuhan yang dibagikan itu. Nah, saudara, Yeremia 31 ayat 33, Tuhan mengatakan melalui Nabi Yeremia, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Saudara, melalui Yeremia 31 ini kita bisa membaca, ya, terutama di ayat 31, ada perjanjian yang baru, ya. Ayat 33 maksud saya, 31 ayat 33. Ada perjanjian yang baru yang Tuhan buat, yang akan menghasilkan hati yang baru. Artinya akan memberi motivasi baru dalam menaati firman Tuhan. Mengapa saudara ada perjanjian baru yang Tuhan buat dengan bangsa Israel? Karena perjanjian yang lama itu sudah gagal dipenuhi oleh bangsa Israel. Bangsa Israel telah mengingkari perjanjian yang dulu sudah dibuat antara mereka dengan Allah. Bangsa Israel sebagai bangsa itu telah gagal menaati perjanjian yang lama. Ya. Nah, keadaan waktu Yeremia membagikan firman Tuhan ini, saudara-saudara, maka Yeremia mengatakan Tuhan akan memberikan perjanjian yang baru. Perjanjian yang lama adalah perjanjian ketika bangsa Israel itu keluar dari Mesir, lalu terjadi di Gunung Sinai, di mana Tuhan memberikan 10 perintah, dan kemudian disitulah Tuhan mengatakan bahwa mereka harus menjadi umat-Nya dan Tuhan akan menjadi Allah mereka. Umat Israel seharusnya taat kepada Allah, tetapi nyatanya mereka tidak taat kepada Tuhan. Dan itulah sebabnya maka Tuhan memberikan hukuman ketika Yeremia menuliskan nubuatnya ini. Maka yang terjadi adalah Israel Utara itu dikalahkan oleh Asyur tahun 722 sebelum Masehi. Dan Yehuda, yaitu Israel Selatan, itu dikalahkan dan takluk oleh Babel di tahun 587 sebelum Masehi, sehingga bangsa Israel ini dibuang ke Babel. Nah, sehingga Tuhan mengatakan di dalam Yeremia 31 ada perjanjian baru
yaitu bahwa Tuhan akan menaruh Tauratnya di dalam batin mereka, dan Tuhan akan menuliskan Tauratnya di dalam hati mereka, dan Tuhan akan memperbaiki hubungan. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Saudara, bahasa Ibrani bekirbam, yaitu di dalam diri mereka. Fe'alibam, yaitu dalam hati mereka, dalam batin mereka. Ini adalah sesuatu yang sangat merasuk, saudara-saudara, sesuatu yang merasuk dalam diri, sehingga akan menjadi inspirasi, tertanam, dan mempengaruhi kehidupan. Kita bisa belajar, misalnya ada seorang ajaran orang tua yang tertanam di dalam hati anak-anaknya. Misalnya contoh yang terkenal itu Charlie Chaplin, saudara-saudara. Satu kali Charlie Chaplin diajak nonton pada waktu masih anak-anak. Ini pengalaman Charlie Chaplin dituliskan, saudara. Ajak nonton sirkus oleh ayahnya, yaitu pada awal abad 20, saudara-saudara. Lalu ketika ngantri karcis, di depan antrian Charlie Chaplin itu ada seorang bapak dengan ibu dengan 4 anak. Nah, rupanya mereka bahagia sekali. Tapi kalau lihat dari tampilan pakaiannya sangat sederhana. Pasti mereka bukan orang kaya, kelihatan dari tampilannya. Pada waktu si bapak mau bayar karcis, rupanya uangnya kurang, sehingga mukanya langsung pucat, kebingungan, saudara-saudara. Lalu ayah Charlie Chaplin melihat hal itu. Lalu ayah Charlie Chaplin mendekati bapak itu dan kemudian menepuk pundaknya. Sebelumnya ayah Charlie Chaplin merogoh kantong dan menjatuhkan uang $20 dari kantongnya. Lalu dia menepuk si bapak itu, "Pak, duitnya, uangnya jatuh itu." Lalu bapak itu menoleh memandang ayah Charlie Chaplin dan dia sadar bahwa ayah Charlie Chaplin ini mau membantu dia supaya bisa beli karcis. Akhirnya bisa beli 6 karcis. Muka ayah anak yang 4 anak itu sembab, bibirnya tersenyum, dan dia mengambil uang $20 itu sambil berterima kasih. Lalu ayah menghampiri saya, kata Chaplin, nah, kemudian mengajak Charlie Chaplin pulang. Tidak jadi nonton sirkus, tapi bapak dan 4 anak itu dengan gembira masuk, membeli karcis dan masuk menonton sirkus itu. Karena uang $20 yang diberikan ayah itu dengan sengaja supaya tidak mempermalukan di depan keluarganya. Saudara-saudara, Charlie Chaplin mengatakan, dalam hidupku itulah pemandangan yang paling menakjubkan. Pemandangan yang jauh lebih indah dari pertunjukan apapun di muka bumi ini. Dan itu adalah satu pendidikan yang terbaik, ya. Bagaimana berbuat tanpa berkata-kata. Itu dialami oleh Charlie Chaplin, saudara, sehingga itu menjadi pelajaran yang penting. Ada seorang ibu, contoh yang lain, memberikan persembahan dengan menggunakan amplop tertutup. Lalu anaknya bertanya, kenapa mesti amplop tertutup? Lalu ibunya mengatakan, Tuhan mengajarkan begitu. Kalau tangan kanan memberi, tangan kiri tidak perlu tahu. Artinya persembahan tidak untuk dipamer-pamerkan, bukan untuk kesombongan, seperti rahasia jadinya. Lalu anak itu belajar sesuatu yang sangat indah, bahwa manusia tidak perlu sombong, tidak perlu show off dengan memberikan persembahan, dalam memberikan persembahan. Nah, ajaran ibu itu tertanam dalam hati anak itu. Sampai dewasa, sampai mati, anak itu selalu menyembunyikan identitasnya ketika memberikan persembahan. Kata libam, saudara, dalam bahasa Ibrani dikatakan, firman Tuhan akan dituliskan Tuhan di dalam hati bangsa Israel. Dalam hati ini, saudara, lebih berhubungan dengan kehendak daripada emosi. Dengan kata lain, hati itulah yang mempengaruhi segala perilaku manusia, segala perkataan, segala keputusan seseorang. Hati itu adalah memang menjadi sesuatu yang penting, saudara-saudara. Di dalam Injil kita melihat Tuhan Yesus, saudara-saudara, kalimat yang sangat penting adalah tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Kita melihat beberapa contoh
ketika Tuhan Yesus membangkitkan seorang anak dari janda di kota Nain, Lukas 7 ayat 13. Itu karena apa? Karena tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu di bagian yang lain, melihat orang banyak, Matius 14 ayat 14. Ya, Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit. Kenapa? Karena dia tergerak hatinya oleh belas kasihan. Di tempat yang lain, Matius 9 ayat 36, melihat orang yang terlantar, Tuhan Yesus mengajar mereka karena mereka seperti domba yang tidak bergembala. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Begitu banyak orang yang mengikuti Yesus. Di dalam Matius 15 ayat 32, Tuhan Yesus mengatakan bahwa sudah 3 hari orang banyak itu mengikuti Yesus dan mereka tidak mempunyai makanan. Maka Tuhan Yesus membuat mujizat, memberi makan 4.000 orang. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Karena tergerak hatinya oleh belas kasihan, maka Matius 20 ayat 33 dan 34, Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta di kota Yeriko karena hatinya tergerak oleh belas kasihan. Ada banyak ayat, saudara-saudara, Tuhan Yesus itu menyembuhkan orang yang sakit kusta di dalam Markus 1 ayat 41 karena tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Jadi saudara, kita melihat sesuatu yang sangat penting di sini, satu benang merah bahwa hati itu menjadi sangat penting, sehingga Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kita bisa belajar, saudara-saudara, bahwa kalau firman Tuhan itu ada di dalam hati, maka orang itu akan berubah seluruh hidupnya. Ketika hati seseorang diubahkan, maka akan terjadi perubahan-perubahan radikal dalam hidupnya. Ketika hati orang itu diperbaharui, ketika hati orang itu penuh dengan firman Tuhan, maka firman Tuhan akan memancar dengan perbuatan-perbuatan, dengan perkataan-perkataan yang indah dari orang itu. Hati itu menempati posisi yang penting dalam hidup manusia. Hati itu berkaitan relasi antara kita dengan Tuhan, antara kita dengan sesama. Marilah saudara-saudara, kita belajar menaruh firman itu di dalam hati kita, sehingga kita bisa merasakan aliran perubahan-perubahan dalam hidup kita yang menolong kita. Tuhan memberkati saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Surga, biarlah kami menjaga hati kami ya Tuhan, supaya kami dapat memelihara firman-Mu itu di dalam hati kami, sehingga hidup kami penuh dengan buah-buah kebaikan. Biarlah Tuhan firman Tuhan hari ini mengingatkan kami, supaya kami senantiasa menanamkan di dalam hati kami firman-Mu, karena dari hati kamilah akan muncul perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan, perkataan-perkataan, di mana semuanya berasal dari Tuhan dan firman-Nya. Sempurnakan apa yang kami pelajari dari firman Tuhan hari ini Tuhan, supaya kami boleh bertumbuh di dalam iman kami. Tuhan, kami terus berdoa bagi seluruh jemaat GKI Mercy Indah. Biarlah persekutuan tengah minggu dan firman Tuhan hari ini mengubahkan hidup kami. Sempurnakan Tuhan seluruh doa dan permohonan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Kita akan mengakhiri persekutuan tengah minggu hari ini. Kita akan selalu mengingat bahwa firman Tuhan adalah landasan kehidupan kita. Firman Tuhan yang akan mendewasakan kita dan menuntun langkah kehidupan kita. Kita akan menyanyi bersama dari PKJ 255. Firman-Mu ku pegang selalu.